my god, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on the break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months, but every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool, but whenever I'm close to you I act like such an idiot. Wabarakatuh, selamat siang, salam sehat, salam guru penggerak. Pada video saya kali ini saya akan melakukan praktek bersama rekan sejawat saya, Ibu Agus Ranterapa, yaitu melakukan praobservasi supervisi klinis akademik di kelas 4. Selamat siang Ibu Agus. Siang. Oke, baik Bu. Jadi hari ini kita bincang-bincang sedikit ya terkait kegiatan yang akan Ibu Agus lakukan di dalam kelas. Boleh saya minta waktunya sedikit Bu? Oke, jadi kebetulan Bu, saya ada tugas untuk melakukan observasi, namun sebelumnya harus ada kegiatan pra-observasi dulu. Oh ya, untuk besok nih Bu, pembelajarannya apa ya mata pelajaran yang besok Ibu ajarkan? Kalau besok ya saya jadwalnya tematik ya. Tematiknya sudah tiba di tema 4, subtema 2 besok ya sudah pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ya, oke. Kemudian tujuan pembelajarannya apa besok ini yang mau dicapai? Tujuan pembelajarannya besok karena besok itu topik yang saya mau bahas besok itu bagaimana memberikan atau menyampaikan pendapat pribadi mengenai pesan moral dalam suatu cerita. Jadi muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tujuan pembelajarannya ya saya berharap siswa mampu menyampaikan pendapat pribadi setelah membaca suatu cerita, kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan, dan siswa sangat diharapkan mampu membedakan mana sikap baik dan mana sikap yang tidak baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya yang hendak dicapai besok itu seperti apa sih kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Iya, pengembangannya itu ya misalnya ini mereka menuliskan tadi bisa membedakan bahwa ini loh sikap yang baik dan ini sikap yang tidak baik. Ya, kita berharap dengan pembelajaran besok itu siswa mampu mengaktualisasikan dalam keseharian mereka sikap-sikap baik, karena mereka sudah menyadari bahwa oh ternyata sikap tidak baik itu nggak boleh seperti ini dan ini dampaknya. Implikasinya dalam kehidupan seperti itu, dalam keseharian kita seperti apa, misalnya kita nggak disukai orang, nggak punya teman dan sebagainya. Kalau sikap baik ya tentu saja ya nilai-nilai positif yang bisa mereka kembangkan karena itu ternyata dampak positifnya dalam kehidupan kita itu seperti apa, misalnya di level keluarga mereka disayang sama orang tuanya, di tingkatan sekolah mereka disayang sama gurunya, banyak teman dan sebagainya. Oke. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajarannya? Kalau besok ya saya menggunakan apa ya? Strateginya direct interaction saja ya, masuk membagikan selebaran yang isinya tentang cerita yang kemudian selanjutnya nanti ketika sudah masuk di kegiatan inti itu mereka literasi bersama-sama, lalu kemudian diberikan kesempatan kepada beberapa orang yang bisa menyampaikan pendapat pribadinya. Oke, bagus banget nih, kayaknya saya jadi penasaran. Kemudian Bu, kira-kira model apa yang Ibu gunakan nih dalam metode apa yang Bu Agus gunakan besok pada saat mengajar?
Metode pembelajarannya. Metode seperti apa? pembelajarannya ya ceramah ya, saya komentarin. Itu saja saya kira. Nanti karena kita menggunakan direct instruction, nanti kita lihat di kelas seperti apa selanjutnya. Oke, siap. Oke, baik Bu Agus, terima kasih atas waktunya. Jadi boleh ya besok saya mengunjungi. Oh, sangat boleh, kelas Ibu sangat boleh. untuk melihat seperti apa nih kegiatan pembelajarannya. Oke, baik, sampai ketemu besok dan terima kasih. Sama-sama. Oke, hari ini ada tamunya ya. Tamunya ibu guru dari kelas 6. Jadi beliau mau ada observasi di sini. Nah, gimana anak kelas 4 kalau belajar? Guru tidak sama gurunya. Semangat enggak kalau belajar? Tertib enggak kelasnya? Tangan dulu, Bang. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4. Tema 2, sudah tiba di pembelajaran 6. Apa judulnya? Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Sering baca cerita ya? Kalian kalau baca cerita? Siapa? Kalian kalau baca cerita ambil cerita dari mana? Kalian senangnya cerita dongeng, legenda, atau cerita yang seperti apa yang kalian suka? Oh, dongeng. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberikan atau menyampaikan pendapat pribadi dengan tokoh dalam satu cerita. Jadi ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat. Nah, coba dengarkan. Tangan di atas meja, lalu dengarkan apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menyampaikan pendapat pribadi dalam satu cerita. Jadi setelah nanti baca ceritanya, kalian bisa memberikan pendapat pribadi yang benar ya, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menyajikan pendapat pribadi ini dalam bentuk tulisan. Jadi kalian tulis dengan kalimat-kalimat yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran kali ini kalian bisa membedakan, oh ini sikap yang baik, oh ini sikap yang buruk. Oh, kalau sikap yang baik itu seperti apa dampaknya, seperti apa risikonya. Ya, sikap yang tidak baik di lingkungan saya itu seperti apa, dan kalau kita punya sikap yang tidak baik itu seperti apa risikonya terhadap kita. Saya kasih contoh. Kalau kalian jujur, kalian rajin, kalian patuh, artinya kalian punya sifat yang baik. Itu seperti apa pengaruhnya itu? Kalau di rumah kalian patuh gimana kira-kira? Bapak ibunya sayang tidak? Mau tidak disayang bapak ibu di rumah? Kalau di sekolah mau disayang bapak ibu guru? Ya mau dong. Artinya kalau seseorang itu sifatnya baik, maka dia akan mendapat cinta dan kasih sayang dari semua orang yang dijumpai. Ya kan? Tapi kalau sifat kita tidak baik, buruk, jahat dan sebagainya, kita tidak bisa diterima oleh siapapun ya. Iya, artinya kita mungkin bisa jadi dikucilkan oleh orang lain, tidak disukai, ditolak di mana-mana. Itu adalah salah satu risiko dari perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus punya sifat yang baik. Iya, punya sikap yang baik. Oke. Saya lanjutkan. Kita awali bersama dulu dengan literasi ya. Nah, coba buka bukunya nak. Mana bukunya ada? Kita literasi bersama-sama dulu.
baik dengan melihat sifatnya ya, sikapnya kita lihat. Oh tadi karena serigala itu melakukan pencurian, ya, mengambil telur puyuh, memakan telur puyuh tanpa izin sama sekali, dia melakukan sifat yang tidak baik yaitu mencuri. Bagus nggak mencuri? Tidak bagus. Apa kira-kira risikonya kalau kita mencuri? Dia bisa penjara, ditangkap polisi, dikubur orang. Semua itu risikonya. Nah, saya lanjutkan. Kalau ada yang kancil tadi, karakteristiknya kan baik. Apa saja sifat-sifat baik? Dia suka menolong. Menurut kalian kalau suka menolong itu bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita kalau kita suka menolong? Baik. Ya pengaruhnya itu kita disayang banyak orang. Ya. Iya dong. Ada nggak orang yang habis nolong langsung ditimpuk? Nggak ada. Kalau habis nolong orang itu kita disampaikan apa? Terima kasih. Iya dong. Nah, melakukan perbuatan yang baik itu akan selalu apa? Apa? Selalu apa? Mendatangkan kebaikan terhadap diri sendiri. Pesan moral, pesan-pesan kebaikan bisa diteladani dari bacaan tadi. Kemudian yang kedua, tuliskan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman. Berilah komentar dengan pesan moral tersebut. Silakan, bisa dikerjakan kalau bukan nomor. Atau begini, yang nomor 2 itu kalian silakan tuliskan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Bisa? Bisa. Nah, silakan. Nomor 1, ya, pesan moral yang kalian dapat dari cerita tadi. Kemudian yang kedua, tuliskan sikap baik dan sikap tidak baik. Apa-apa saja sikap yang baik, apa saja sikap yang tidak baik. Gampang kok diidentifikasi? Gampang? Gampang sekali. Misalnya dalam kelas saja dulu. Sikap yang tidak baik di teman-teman mau saja. Banyak itu. Ada teman yang suka apa? Aduh, ada yang melihat. Oke, silakan. Silakan identifikasi sendiri sifat-sifat yang tidak baik dan baik yang sering kamu temukan di dalam kelasmu. Ada di antara teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya di sini bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Agus Randerapa. Barusan tadi di jam kedua pembelajaran saya sudah melakukan observasi di dalam kelas 4, kelasnya Ibu Agus, yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam. Nah, menurut hasil observasi saya tadi itu Ibu Agus sudah menyampaikan aspek atau strategi pengembangannya secara lengkap, di mana beliau sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian strateginya di dalamnya menggunakan direct interaction, dan metodenya adalah ceramah dan tanya jawab seperti itu. Dan isi dari pembelajarannya tadi yaitu anak-anak diminta untuk melakukan literasi, yaitu membaca sebuah cerita yang berjudul Terima Kasih Suster Kumala. Setelah itu anak-anak juga diminta untuk membaca nyaring, dan selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah membacakan cerita secara klasikal kepada murid yang berjudul Serigala yang Tamak. Nah, dari hasil observasi saya tadi itu, jadi guru ketika mengajar itu sudah penuh semangat, dan murid-muridnya pun fokus mendengarkan dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi interaksi yang terjadi antara guru dan murid ini sudah sangat baik sekali. Seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya saya akan bincang-bincang sedikit bersama Ibu Wali kelas 4 yaitu Ibu Agus. Assalamualaikum Bu Agus. Oke, tadi terima kasih Bu karena saya sudah diberikan kesempatan untuk masuk di ruangan Ibu pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kalau saya boleh tahu Bu, seperti apa sih hasil refleksi yang Ibu dapatkan pada proses tadi Bu? Seperti apa kira-kira refleksinya dalam proses pembelajarannya? Dari hasil refleksi pembelajaran tadi saya bisa simpulkan garis besarnya seperti ini, bahwa mereka memahami apa yang mereka pelajari hari ini, tentang bagaimana menyampaikan pendapat pribadi dengan benar, kemudian memilah, membedakan antara sikap positif, sikap negatif, baik buruk, dan kemudian mereka memahami bagaimana membangun budaya positif di lingkungan mereka. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, apa rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah proses pembelajaran tadi? Mungkin besok ada nggak cara-cara lain mungkin yang akan Ibu terapkan di kelas seperti itu? Sederhana saja saya kira RTL-nya kali ini saya berikan semacam tugas. Mereka diminta untuk mengidentifikasi sikap baik dan tidak baik di lingkungan rumah mereka. Misalnya diberikan ilustrasi tadi, misalnya ada tetanggamu yang sifatnya suka mengambil barang orang tanpa permisi, jadi itu bisa masuk kategori mencuri. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal itu? Jadi di sini mereka diarahkan untuk melakukan misalnya memberikan sumbangsi pemikiran dengan cara memberikan nasihat. Tidak langsung main justice bahwa kamu pencuri, tidak seperti itu. Jadi di sini mereka dibangun pemahamannya untuk membangun budaya-budaya positif, misalnya memberikan sumbangsi pemikiran ketika ada temannya yang misalnya ada masalahnya, jadi mereka bisa memberikan solusinya, pemecahan masalahnya yang bijak seperti apa. Misalnya temannya mencuri, dipanggil dulu temannya, diberikan dulu nasihat, ditanya dulu apa alasannya, dianalisis apa alasannya dia mencuri. Ketika dia menemukan bahwa dia ternyata mencuri karena dia memang tidak punya, ya barangkali di sini bisa lagi mereka melakukan, ini memang dia harus diberikan misalnya pulpen, ataukah apa yang dia butuhkan. Jadi terbangun lagi budaya berbagi seperti itu. Nah, di lingkungan rumahnya kita juga berharap mereka seperti itu, membangun budaya-budaya positif ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Misalnya salah satu contoh kecilnya ketika tetangga mereka egois menyetel musik besar-besar, gimana caranya? Apakah langsung harus dilempari batu rumahnya ataukah seperti apa? Jadi mereka di sini juga dituntut untuk berpikir kritis, bagaimana menemukan solusi yang bijaksana dari permasalahan yang ada di sekitar rumah mereka. Oke Bu, terima kasih. Jadi tadi itu intinya bagaimana menumbuhkan budaya positifnya anak-anak ke depannya ya. Oke Bu, di luar dari kegiatan pembelajaran nih Bu, jadi saya ada lagi sedikit kita bisa lakukan coaching singkat ya terkait dengan rencana pengembangan diri Ibu selanjutnya nih sebagai seorang pendidik selaku guru di sekolah. Ada nggak aktivitas lain Ibu yang bisa Ibu lakukan dalam rangka untuk mengembangkan diri Ibu sendiri sebagai seorang guru? Kira-kira apa nih rencananya nih? Yang lagi booming sekarang iya. CGP ya. Sayangnya belum daftar, udah pernah daftar tapi malah gagal. Ya, artinya mungkin bisa di angkatan yang lain. Semoga masih diberikan umur panjang dan kesempatan. Itu yang pertama. Karena saya melihat yang paling bagus saya lihat di CGP ini budaya kolaborasinya, ya diskusinya. Jadi ini yang paling sesuai dengan jiwa saya, membangun budaya kolaborasi, bertukar pikiran dengan sesama teman,
sehingga pengalaman-pengalaman teman-teman yang memang menurut kita itu inspirasional bisa mungkin kita implementasikan di tempat kerja kita, di unit kerja kita. Saya pikir seperti itu. Kalau yang lainnya ya saya masih punya impian mengikuti pelatihan yang persoalan penanganan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Kalau pelatihan secara daring sudah pernah ikut yang sekolah inklusif ya, tapi kan kita mau yang lebih besar lagi. Oh, seperti itu. Oke. Jadi itu untuk rencana kedepannya ya, yaitu daftar CGP dan pendidikan inklusif diperdalam lagi. Salah satunya nih satu dulu nih yang ingin Ibu capai tadi dari CGP. Kira-kira dukungan apa yang Bu Agus butuhkan untuk bisa lanjut nih dari kegiatan-kegiatan yang Ibu rencanakan? Kira-kira dukungannya seperti apa nantinya? Support moral ya. Harus diberikan motivasi bahwa insya Allah CGP itu sangat besar manfaatnya, akan sangat memberikan inspirasi bagi guru dalam mengembangkan pembelajarannya, dalam mengembangkan budaya diskusi, budaya kolaborasi, bisa menjadi mentor, tutor sebaya minimal itu dalam lingkup sekolahnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana seorang guru yang sebagai produk dari CGP ini bisa membangun sekolah yang benar-benar seperti misalnya ramah anak, kemudian berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya, menjadi tutor sebaya bagi teman-teman di lingkungan sekolahnya dan seterusnya. Oke. Kapan waktunya Bu Agus mau daftar nih? Kebetulan kan saya dengar buka lagi nih pendaftaran angkatan 9 dan 10 ya. Insya Allah secepatnya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti itu. Mudah-mudahan bisa, saya doakan juga karena mudah-mudahan bisa lolos dan kita tujuan kita adalah semata-mata menjadi pemimpin pembelajaran ke depannya ya. Menjadi yang terbaik sebagai seorang pendidik. Nah, terima kasih Bu Agus atas waktunya. Bisa kita ketemu mungkin di lain waktu ya. Kita bisa lakukan coaching kembali tentang seperti apa sih pengembangan diri yang Ibu Agus lakukan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.